Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Firmansyah dengan NPM 1852 dari Lokal Manajemen 4A akan membahas mata kuliah tentang kepemimpinan strategik bab 9, yaitu dengan judul Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja. A. Kepemimpinan dan rotasi pekerjaan. Dalam suatu organisasi, fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pemimpin tersebut telah memiliki experience atau pengalaman dan sains atau ilmu pengetahuan yang maksimal. Perolehan semua ini baru akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang, termasuk ini bisa diperoleh dengan mekanisme rotasi atau perpindahan dari satu penugasan ke penugasan lainnya. Rotasi di sini dapat terjadi dalam bentuk pemindahan tugas dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti pemindahan dari posisi kepala kantor cabang wilayah Medan ke kantor cabang wilayah Bandung, dan seterusnya hingga ditempatkan pada kantor cabang wilayah di luar negeri. B. Kepemimpinan dan konsep kompetensi. Kompetensi merupakan hasil yang diperoleh dari gabungan keilmuan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi, sehingga karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Kompetensi tidak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan singkat, namun diperoleh secara perlahan-lahan dan berlangsung lama. Konsep kompetensi yang dinamis artinya membangun persaingan namun tetap dalam konsep yang fair atau positif, yaitu dengan persaingan yang ada, mampu memberi dan membentuk kondisi kinerja yang mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Agar pemimpin mampu memahami dan menempatkan dirinya, bawahan, dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan, ada 10 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi pada anggota organisasi yang bersangkutan. 2. Suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. 3. Informalitas yang dipadu secara baik dan formalitas dalam interaksi antara pemimpin dan bawahan. 4. Tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. 5. Pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal. 6. Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. 7. Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. 8. Sarana dan prasarana kerja yang memadai. 9. Penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman seseorang. 10. Balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan yang sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar. C. Hubungan pemimpin dan karyawan. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, sangat dipengaruhi oleh gaya pemimpin yang dimiliki. Dari berbagai literatur, dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada 2 gaya kepemimpinan yang diterapkan. Yang pertama, pemimpin dengan gaya orientasi tugas. Yang kedua, pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Yang pertama, gaya pemimpin yang lebih mengutamakan berorientasi pada tugas, cenderung sangat mengejar target penjualan atau pengerjaan proyek dengan hasil maksimal dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya target. 2. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai lebih memiliki pandangan dan konsep kaderisasi dengan cara berusaha membesarkan para karyawan yang dianggap memiliki potensi untuk dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan dengan harapan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. D. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan kepemimpinan dan karyawan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat diterapkan. 1. Membangun dan menghilangkan semangat pemalas di kalangan karyawan. 2. Bagi para pemimpin agar selalu melakukan upgrade pada ilmu yang dimiliki. 3. Pemimpin harus mampu memperlihatkan sisi positif pada dirinya sehingga dapat menjadi contoh bagi para karyawannya. 4. Memperhatikan tingkat kesejahteraan para karyawan serta mengkampanyekan tujuan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.